Saya catat begini bagaimana? Potential form for a particular content. Kemudian yang kedua, Anda lanjutkan sendiri, saya tidak tulis semua ya. Yang penting Anda tahu aja apa namanya? Apa yang Anda bahas itu mesti dikaitkan dengan yang mana? Form, content, and situation. Dan yang ketiga, itu kaitannya dengan style ini normative versus objektif. Baru kemudian Anda melihat pada style literary versus everyday language. Dan yang terakhir, contemporary approaches. Ini ya. Dengan begini, apa yang Anda bahas semuanya itu tidak terpisah-pisah. Ya, Anda mulai dari konsep dasarnya, style itu apa, kemudian ilmunya itu apa, stylistik. Nah, dari stylistik itu dari definisinya ternyata Anda bisa bagi menjadi tiga. Ya, di dalam pembagian yang tiga itu masing-masing kemudian Anda bahas satu persatu dari judul-judul yang sudah Anda buat di dalam slide Anda. Sebetulnya saya bisa menggunakan yang tulisan tangan dengan begitu saya bisa menggambar ya mapnya. Tapi masalahnya annotation ini kadang membuat tulisan tangan saya tidak terbaca karena saya kurang ahli menggerakkan mouse-nya. Baik, ada pertanyaan untuk grup 5 dulu. Boleh ada yang ingin diklarifikasi? Dari penjelasan saya mungkin ada yang tertinggal, ada yang belum masuk. So far, so good. Ya, Olia, So far, so good. sudah masuk semua ya? Insya Konsep-konsepnya sudah Allah. masuk semua ya? Baik. Yang penting jadi tidak terpisah-pisah Anda memahaminya. Semuanya saling terkait. Baik. Kalau dari grup 5 tidak ada audience, Saya, Mem, ya boleh. kan dari awal ini kan backpacking journey ya, Mem. Mm-mm. Classification kemarin kan fondasi, terus kemudian kontennya itu stone-nya, sedangkan connection-nya itu glue. Nah, kontekstualnya nih tetap stone atau berubah, Mem. Nah, terus yang style ini finishing akhirnya atau bagaimana? Oh, Anda masih mengkaitkan dengan bangunan itu? Iya, Oh, Anda kok challenge me?
To find which part of the building is that. Ya, Anda temukan nggak di sini? Kalau saya menemukan style ini sebagai finishingnya kayak ibaratnya kalau rumah dibangun itu style ini masuk ke dalam catnya. Jadi mau catnya warna apa, tip stylenya misalnya kalau minimalis ya Kalau catnya. konteks, Kalau kontekstual konteks itu fenomena itu. masih seperti apa ya, mem. Kalau warna putih-putihnya itu loh, mem. Sebelum kita mau ngecat warna rumah itu ada putih-putih itu loh, mem. Itu konteksnya. Konteks seperti itu ya. Yang lain setuju? Kalau yang style saya setuju. Jadi Anda mau mengatakan aksesorinya ya kan? Ya, aksesoris ya. Iya. Kalau konteks, apakah bisa disebut aksesoris? Desain rumahnya mungkin, Mem. Desain rumahnya. Gaya rumahnya ya mungkin. Ya, termasuk aksesorinya itu kan mencerminkan gaya rumahnya ya. Ada gaya minimalis. Gaya minimalis itu kan Anda lihat dari desain bangunannya ya kan. Itu kan masuk dengan stylenya. Ketika Anda sudah bisa melihat bangunan itu secara utuh, baru Anda bisa mengatakan, oh ini gaya minimalis ya kan. Kalau baru dibangun bisa nggak? Baru bata gitu bisa nggak? Bilang, ini minimalis. Nggak ada. Pecah itu. Dia kan bata kemana-mana, pasir kemana-mana, bentuk nggak kelihatan. Ya, konteks itu apa? Apanya? Dari bangunan itu konteks itu apanya? Fondasi mungkin. Fondasi? Fondasi sudah kita bangun kemarin-kemarin. Nggak mungkin bata itu ada di sana, nggak mungkin bata itu direkatkan kalau fondasinya nggak ada. Nanti nggak ada bangunan dong. Jenis 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 bahan, jenis alat mungkin. Jenis bahan, jenis alat, bahan apa, alat apa? Misalnya batu bata kualitas ini, kualitas itu, kualitas premium, enggak. Bata, bata kualitas. Atau anu, Mem, gaya rumah sesuai dengan kayak kondisi wilayah atau budaya setempat itu kan berbeda-beda. Menyesuaikan dengan wilayah tertentu. Kalau daerah pegunungan biasanya Ketika Anda mau membangun rumah, ya, Anda eh, membangun suatu tempat, bisa itu rumah, bisa itu gedung ya. Anda pasti akan melihat dulu, saya ini mau bangunan yang apa, ya kan? Apakah ini bangunan rumah tinggal? Apakah ini sekolah? Apakah ini bank? Ya kan? Kan bangunan itu jenisnya macam-macam, ya kan? Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu Anda bicara discourse types. Ya, oke. Anda sudah pilih, oke, ini mau saya jadikan rumah tinggal. Anda sudah pilih tipenya, rumah tinggal. Oke? Nah, sudah pilih rumah tinggal, ada structure content. Dalam structure content ada proposisi. Nah, proposisi itu Anda sudah mulai beli bata. Nah, bata itu kalau cuma Anda susun tanpa perekat, tanpa discourse connections, ya bisa roboh rumahnya. Ya, itu discourse connections. Nah, setelah bata-bata itu direkatkan, sudah kelihatan ya bentuk-bentuknya, ada yang namanya contextual phenomena. Kira-kira contextual phenomena itu apanya?
Bangunan setengah jadi. Sebelum finishingnya, stylenya sudah ketemu finishing. Kontekstual itu apanya? Tinjauan, Mem. Rancangan. Ancangan. Ancangan maksudnya? Rancangan maksudnya sebelum jadinya gitu masih setengah. Rancangan, maaf. Iya. Saya dengarnya ancangan. Kan Rancangan. ancangan itu approach ya. Rancangan. Desain maksudnya. Bukan. Kan udah disusun, terus masih yang belum jadi, masih setengah jadi gitu, masih belum sempurna. Bukan. Ketika Anda berbicara tentang tekstual fenomena, ya, kalau dari depan, ya, artinya dari depan rumah itu, Anda bisa nggak lihat rumah itu punya kamar berapa, kamar mandinya sebelah mana, bisa nggak? Tidak. Ya, Mem. Caranya Anda lihat gimana? Masuk, Mem. Nah, itu. Permisi Ya itu salah. kontekstual fenomena itu. Either Anda masuk atau Anda punya helikopter, lihat dari atas. Ya, baru Anda bisa jawab kalau saya tanya, itu rumah berapa kamarnya? Di mana dapurnya? Di mana toiletnya? Ada apa namanya? Backyard. Ada di halaman belakangnya nggak? Itu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, dengan itu kan yang implisit, yang namanya konteks, ya, itu kan harus gabungan dari berbagai macam, ya kan? Artinya rumah itu sudah jadi, tapi ketika Anda saya tanya, bagaimana apakah Anda tahu rumah itu punya kamar berapa? Ya kan? Ah, letak ininya masing-masing di mana. Dan dari situ Anda kemudian mungkin bisa mengira-ngira kalau kamarnya hanya satu, kira-kira yang mau tinggal siapa? Ya, kan bisa dikira-kira. Ya orang yang jumlahnya sedikit kira-kira, kan begitu. Ya, kalau kamarnya satu, masa yang tinggal orang 16, Anda kira cukup? Enggak ya? Nggak cukup, Mem. Itu. Ketika itu sudah jadi, Anda kemudian bisa mengira-ngira. Tapi ya Anda harus masuk dulu, Anda harus tahu. Nah, tahunya itu makanya di dalam konteks kan Anda harus tahu participants-nya siapa, ya kan? Kira-kira mungkin begitu ya. Terima kasih, saya diingatkan. Jadi rumah kita sudah jadi ya? Sudah jadi dong? Sudah dicat, Saat ini sudah jadi. sudah apa? Furnish ya, sesuai dengan style kita masing-masing. Ya, yang suka minimalis, minimalis. Yang suka maksimalis, boleh-boleh. Ada minimalis, ada maksimalis lah. Nggak ada ya. Adanya kayak minimalis, kayak maksimalis saya belum pernah tahu. Mungkin istilahnya lain. Oke, itu yang rumah penuh itu kadang-kadang kan ada orang suka begitu. Penuh dekorasinya. Baik, terima kasih. How should I call you? Leonie? Leonie, Mem. Leonie, oke. Ya. Terima kasih Leonie. You're welcome. Rumah sudah lengkap, ya. Nanti kita akan mengadakan kenduri syukuran untuk rumah waktu UTS. Salam dulu, Mem. Anda mau melupakan kendurinya ya nggak bisa lah. Anda bangun rumah ya saya tagih Anda, ayo kenduri. Kenduri nanti ya waktu UTS.
Tapi kita masih ada satu pertemuan lagi. Nanti kita backpacking aja nih. Saya kemudian akan share bentuk UTS-nya seperti apa. Anda mau setting exam? Datang ke FIB, menulis jawaban di kertas folio, duduk 2 jam. Mau? Mau? Kalau Anda mau, saya tinggal melaporkan. Kalau bisa memilih, tidak mem. Boleh dipikir dulu lah. Nanti minggu depan Anda siapkan jawabannya. Mau tipe ujian yang seperti apa? Mau yang sitting exam, Anda harus datang, ya, mengerjakan di kampus, ya. Atau mau yang take home exam, nggak perlu kemana-mana, kerjakan di rumah, kumpulkan di Hebat, selesai. Izin bertanya, Mem. Boleh. Minggu depan, dari jadwal dari akademik itu kita ujiannya Kamis tanggal 26. 26 itu minggu kedua ya. Iya, berarti minggu depan kita masih satu pertemuan lagi gitu, Mem? Sebetulnya satu pertemuan itu hanya akan membicarakan UTS, atau Anda mau mulai lebih cepat? Kapan? Minggu depan, hari Senin kah, hari Selasa? Bukan, maksud saya supaya Anda bisa tahu lebih awal. Ujiannya tetap minggu kedua. Oh, pertemuannya lebih awal gitu, Mem. Ya, supaya Anda spend-nya lebih lama. Kalau Anda tunggu sampai Kamis depan, kan berarti Anda cuma punya waktu 1 minggu dari Kamis depan. Karena minggu depan kan sudah UTS. Tapi kalau kita bisa misalnya pertemuannya hari Senin, Anda punya spare waktu lebih dari 1 minggu, kira-kira 10 hari ya. Senin nggak apa-apa, Mem. Boleh mem, boleh. Nggak ada kuliah. Ya. Senin nggak ada kuliah. Sudah masuk minggu tenang, Mem. Minggu tenang, Mem. Meskipun nggak tenang-tenang sekali. Biasanya tenang tuh bablas. Tugasnya banyak, Mem. Baik, nanti saya juga perlu melihat jadwal saya dulu, tapi saya segera akan mengabarkan pada Anda. Tapi yang jelas, mungkin tidak bisa bertemu on-site ya, karena ruangan-ruangan sudah di-set untuk UTS yang biasanya kita nggak boleh menggunakan. Selama UTS yang masih harus catch up dengan makeup meetings itu biasanya harus online. Karena semua ruangan sudah di-set untuk ujian. Jadi biasanya kemungkinannya hanya ada online. Kalau online berarti bisa sore ya? Bisa jam 4 juga. Mungkin nggak akan lama, mungkin selesai jam 5 kita sudah selesai. Hari Bisa, Senin? Mem. Insya Allah. Bisa, Mem. Jam 4 Senin bisa. Tepat. Senin bisa. Jadi saya akan membuat alternatifnya ya. Apakah onsite, Anda pilih onsite atau Anda pilih take home. Oke, kalau onsite sih biasanya close book, tapi kalau take home ya pasti open book. Siapa juga yang mau ngecek rumah Anda buka buku atau enggak? Cuman jarang sekali kalau S2 itu mau close itu ya. Ya itu repot, tapi kalau waktunya dibatasi Anda nggak bisa lama. Oke, baiklah. Nanti saya akan siapkan dulu untuk Anda apa tipe-tipe soalnya, dan kita akan sepakati bersama supaya bisa dilaksanakan, atau kalau itu take home exam bisa dikumpulkan pada tanggal 26. Baik, terima kasih. Melor sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa, memang diskusi kita selalu begini, selalu asik sampai molor-molor lupa waktu. Eh, Bagi yang Muslim, ini sudah cukup terlambat untuk Anda sholat maghribnya, ya. Sila cepat-cepat, mohon ampun, ya. Gara-gara kelas Bu Emma, Tuhan, saya jadi terlambat menghadap. Oke, baik, semoga saya juga dimaafkan Tuhan. Good luck. Kita akan bertemu Senin. Kalaupun Senin, tetap bisa sore ya, jam 4 ya. Baik. Terima Mem. kasih. Mem, mau tanya, Mem. Kalau semisal Senin tidak sore,
Apakah Mem bisa? Tidak sore itu maksudnya malam. Lebih awal gitu loh, Mem. Loh, kalau yang lain setuju saya boleh-boleh aja jam Ada 2. yang kerja, Mbak Leoni. Ada yang kerja, ada yang yang kerja. kerja, Mbak Leoni. Ah, Ya, itu dia. ada, Mem. Iya, kasihan yang kerja nanti. Kita upayakan selesai jam kerja saja ya. Dan mungkin tidak akan lama waktunya. Baik. Terima Terima kasih. kasih, Mem. Happy weekend. Sampai Happy bertemu minggu weekend. depan. Thank You you, too, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.